Assalamualaikum, hello, hai, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Terima kasih kalian yang sudi klik, sudi menonton video ini. Kalian bersama dengan saya, BDT berasal dari Borneo, Sabah, akan menemani kalian di dalam episode reactions kali ini. Guys, kita akan buat sebuah reactions dari channel Makna Masa hari ini. Dan judul daripada video ini pula adalah Claim to be a Pyramid. Why was the Mount Padang research stopped? Nah, itu judul daripada video yang akan kita buat reaction hari ini, good people. Dan moga-moga kalian semua yang sedang nonton ini berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan kalau kalian sedang diuji dengan sakit atau orang di sekeliling kalian yang sedang diuji dengan sakit, moga dikurniakan kesembuhan, dikurniakan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Link asli dari video ini akan saya selitkan di ruang descriptions di bawah. Pertimbangkan untuk subscribe channel yang saya react ini dan dukung channel saya. Saya sangat hargai kiranya kalian sudah bergabung serta mendukung channel kecil saya untuk berkembang. Tanpa berbasa-basi, mari kita nonton isi kandungan daripada video ini. 1, 2, let's go! Total area situs Gunung Padang ini adalah 25 hektar. 25 Itu berarti hektar. 10 kali lebih besar dari Borobudur. Dan piramid yang ditemukan di Gunung Padang ini adalah piramid tertua di dunia. Piramid ini akan tertua. merubah semua sejarah manusia modern. Kita berada di situs Gunung Padang Situs yang Gunung kita Padang. yakini menyimpan misteri yang sekarang sedang diteliti secara ilmiah. Cuplikan video tersebut adalah pidato Presiden SBY saat mendatangi situs purba Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat pada 25 Februari 2014. Saat menyaksikan langsung situs tersebut, SBY menegaskan tentang pentingnya sebuah kebijakan untuk menuntaskan penelitian Gunung Padang. Anda pasti pernah mendengar nama Gunung Padang, Ya, yang beberapa tahun belakangan ini telah menyita perhatian publik karena kisah kontroversialnya. Gunung Padang disinyalir adalah piramida megah yang dibangun oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Hipotesis selanjutnya adalah terdapat timbunan emas yang bersemayam di dalam perut gunung. Namun mengapa beberapa ahli membantah klaim tersebut? Mengapa pula Gunung Padang saat ini hilang dari publikasi media? Apakah memang penelitiannya telah dihentikan? Guys? Inilah misteri dan kontroversi Gunung Padang. Tinggi tau nih gunungnya. Situs. Jadi dulu dia merupakan, dipercayailah sebuah piramid, Pak. Dan ini sesuatu yang mengejutkan. Dan bagaimana pendapat kalian? Kalau kalian bersetuju, komen di ruang komen di bawah. Ini ya, misteri Tahun 2012, sekelompok peneliti yang mengatasnamakan Tim Terpadu Riset Mandiri atau TTRM melakukan penelitian terhadap Gunung Padang. Kelompok tim terpadu ini mengklaim bahwa situs Gunung Padang merupakan hasil multigenerasi berdasarkan pertanggalan karbon. Menurut mereka, bangunan yang ada di atas dengan batu-batu menhir merupakan peradaban sederhana. Manusia pada masa itu hanya menata ulang reruntuhan batuan yang sudah ada. Usianya kemungkinan berumur sekira 500 hingga 100 sebelum Masehi. Nah, sampai sini tidak ada perbedaan pendapat antara peneliti tim terpadu dengan para arkeolog nasional. Namun, temuan tim riset terpadu nggak sampai di sini. Berdasarkan hasil pengeboran di beberapa titik, mereka meyakini 4 meter di bawah permukaan tanah terdapat situs berusia 4.700 sebelum Masehi. Kemudian di kedalaman 4 meter masih terdapat situs yang berusia 10.000 sebelum Masehi. Bahkan pertanggalan yang lebih tua lagi adalah 26.000 sebelum Masehi. Jauh lebih tua daripada piramida di Mesir. Banyak hal menarik. Ternyata ada kemungkinan struktur ya di bawah struktur bangunan yang sekarang ini. Ini adalah piramid pertama, kira begitu guys. Nah, ini filmografi menemukan adanya. Mereka juga mengklaim dalam isi perut Gunung Padang tersimpan teknologi dahsyat
yang diciptakan leluhur kita. Terus akhirnya Ada ketemu teknologi salah yang satunya dahsyat. semen purba misalnya. Semen purba misalnya. Bagi tim terpadu, gunung tersebut merupakan monumen besar dan istimewa hasil susunan tangan manusia. Tapi disusun pakai dari sinilah manual, guys. kontroversi itu dimulai. Katanya ada emas yang bisa dipakai membayar hutang. Kami terus terang mundur, tidak mau. Nuansa politisnya terlalu kental. Jadi Para pakar arkeologi dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional maupun beberapa pakar sejarah dan geologi menyatakan lain. Emas yang dulu. Menurut mereka, Gunung Padang merupakan situs peninggalan nenek moyang yang dikelompokkan sebagai budaya megalitik yang didirikan Megalitik. di atas bukit dengan menggunakan batu-batu yang ada di sekitarnya. Bukit ini dahulunya merupakan gunung api purba yang menghasilkan batu-batu di dalam perut bukit yang kemudian merekah membentuk tiang-tiang. Nah, bebatuan inilah campur. yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan Ini bangunan ada punden teori berundang. berbeda. Ini disebut sebagai bekas dari gunung api purba Karya Mukti. Jadi di bawah Gunung Padang itu sebenarnya kegeologian, di atasnya yang budaya. Grogi. Jadi pernyataan adanya bangunan lebih maju berupa ruang terpendam di bawah punden berundak dengan umur yang sangat tua cukup mencengangkan dan tidak masuk akal bagi para arkeolog dan para geolog senior. Teori yang berbeda-beda kan gitu. Nah, dengan kecepatan. Dalam dunia arkeologi terdapat teori umum bahwa semakin tua lapisan budaya, maka semakin primitif atau sederhana teknologinya. Sebaliknya, semakin muda lapisan budayanya, maka semakin maju teknologinya. Nah, nyatanya hasil kesimpulan dari tim terpadu justru sebaliknya. Lapisan atas yang berusia muda dan hanya ada batuan pemujaan, mereka sebut berkebudayaan sederhana. Namun di lapisan terbawahnya yang lebih tua, diyakini terdapat kebudayaan tinggi dan teknologi yang maju. Ini anomali yang tim pertama. terpadu punya teori ini, Selanjutnya para arkeolog agak sulit untuk menerima teori. hasil pertanggalan Kajian Gunung orang. Padang, terutama yang umur tua. Apabila umur Gunung Padang yang paling tua, yakni 26.000 sebelum Masehi, ditempatkan pada penzamanan sejarah Indonesia, maka Gunung Padang merupakan budaya yang berkembang pada zaman Paleolitik, di mana pada waktu itu masyarakat masih hidup tidak menetap di gua, teruk, maupun tempat terbuka dengan teknologi sangat sederhana. Paleolitik yang belum ada Pembabakan apa-apa, sejarah guys. Indonesia ini Belum ada tampaknya besi tidak logam cocok lagi. dengan usia Gunung Padang tertua. Dr. Lutfi Yondri, peneliti utama dari Balai Arkeolog Bandung dan juga penulis buku Gunung Padang, Kebudayaan, Manusia dan Lingkungan, menjelaskan bahwa Gunung Padang bukan piramida dan usianya tidak setua yang dianggap oleh sebagian masyarakat. Hasil uji karbon yang menjadi dasar pertanggalan, menurut Lutfi, meski sampel yang dibawa ke laboratorium itu tidak ada yang pernah salah, tapi mesti jelas apakah sampel yang dibawa itu benda budaya atau bukan. Hal lain yang dibantah oleh Lutfi adalah soal temuan koin purba yang awalnya diduga berasal dari tahun 5200 sebelum Masehi. Kalau Paleolitik belum Lutfi ada koin, membandingkan koin yang ditemukan oleh tim riset Gunung Padang dengan sejumlah koin atau uang pada masa lalu. Koin yang ditemukan mirip dengan uang koin Netherlands Indi yang terbit tahun 1945. Hampir sama, guys. Nah, kalau menurut kalian, guys, Mungkin bagaimana? Apa kalian pendapat berpikir kalian? seperti ini. Ya udah, untuk membuktiin ada tidaknya bangunan buatan manusia di bawah Gunung Padang, ya tinggal digali aja. Ya, betul. Nampaknya tidak semudah itu. Situs Gunung Padang di bagian permukaannya saja sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Oh, Jadi kalau digali ke bawah, sangat besar kemungkinan situs yang di atasnya rusak. oh, begitu. Jangan sembarang gali kalau belum punya program pelestariannya. Nah, dalam hal ini saya agak kecewa karena para arkeolog bekerjanya mau cepat-cepat, tergesa-gesa.
Masalah penggalian atau ekskavasi dalam istilah arkeologi di Gunung Padang memang sangat pelik. Ibaratnya maju kena, mundur kena. Sempat ada rencana untuk melakukan penggalian besar-besaran oleh ratusan orang. Sontak niat ini langsung memunculkan reaksi berupa petisi yang dimotori oleh para arkeolog dan masyarakat pemerhati sejarah. Petisi yang diajukan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menolak rencana ekskavasi massal Gunung Padang. Dalam petisinya, kelompok yang menyebut diri Forum Pelestari Gunung Padang menyatakan Gunung Padang justru terancam dengan rencana ekskavasi besar-besaran menggunakan tenaga yang tidak terlatih. Ini berpotensi menghilangkan data arkeologi yang tidak dapat dipulihkan kembali, kata mereka. Pro dan kontra tentang apa yang ada di bawah perut Gunung Padang akhirnya meredup seiring pergantian masa pemerintahan. Semua lupa sudah guys. Setelah tampuk kekuasaan beralih dari SBY ke Jokowi, pemerintah pusat tidak melanjutkan lagi penelitian khusus untuk Gunung Padang. Saat ini penelitian di Gunung Padang terbengkalai, pemerintah kayaknya cuek-cuek aja. Padahal setahu saya sudah ada permen dari Kemendikbud di tahun 2014 untuk meneruskan penelitian dan pemugaran. Jelas Dr. Dhani Hilman Natawijaya, peneliti geoteknologi LIPI, dan juga pernah terlibat dalam penelitian Gunung Padang. Ya, bagi mantan anggota tim terpadu riset mandiri, penelitian tentang Gunung Padang belum tuntas. Namun bagi beberapa ahli, penelitian Gunung Padang lebih baik tidak dilanjutkan apabila metode penelitiannya keliru. Bila ini tidak ada jalan keluarnya, mungkin saja pesona Gunung Padang akan kembali meredup dan hanya menyisakan sebuah misteri dan mimpi-mimpi. Mantap. Oke guys, itu dia sebuah video daripada Makna Masa guys. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang video yang baru kita nonton tentang Gunung Padang kali ini guys? Apa kalian bersetuju kalau di perut Gunung Padang itu, isi perut Gunung Padang itu ada emas atau gimana? Apa pendapat kalian? Kalau menurut saya tuh ini sebenarnya adalah satu kelebihan lah pada Indonesia, sebab Gunung Padang tuh sangat cantik dan menjadi satu daya tarikan juga. Jadi kalau digali ataupun dieksploit gitu kan bakal merusak dia punya alam sekitar. Walaupun isi dia tuh memang sangat misteri dan sangat begitu buat orang penasaran, tapi itu menurut saya lah, Gunung Padang tuh memang cantik, memang sudah cantik guys. Jadi kalau dieksploit sangat sayang guys bagi saya. Jadi biarkanlah dia jadi sebuah rahasia. Kalau saya lah, kalau menurut saya biarlah dia menjadi sebuah rahasia gitu. Jadi baru makin orang tertarik untuk datang ke Gunung Padang. Secara tidak langsung menambah juga ekonomi kalau untuk orang Indonesia gitu di sekitar Padang. Nah itu kalau menurut saya. Kalau menurut kalian pula bagaimana guys? Jangan lupa komen di ruangan komen di bawah pendapat kalian tentang Gunung Padang kali ini. Sebenarnya video ini adalah sebuah saranan daripada sahabat subscriber kita yang selalu berkomentar di ruang komentar. Terima kasih karena sarankan saya untuk menonton video daripada channel ini, dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih kalian yang sudah klik sudi menonton. Sampai jumpa guys. Salam santun, salam damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara.